Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung dimanapun dan kapan sobat Metsi berada. Kembali lagi bersama aku di podcast Metsi gitu, setelah beberapa, kayaknya ada sebulan. Saya tidak berada di channel ini ya sebulan gitu. Dan saya bisa kembali ke sini karena tuntutan netizen ya di kolom komen YouTube-nya Mensi, host yang cowok mana nih gitu kok nggak muncul gitu. Nah, akhirnya saya bisa muncul gitu sekarang ya. Dan harapannya semoga sobat Mensi yang menonton sehat semua ya, karena perlu kita ketahui kalau di Jogja sih sekarang musimnya lagi tidak menentu ya, kadang panas banget, kadang hujan deras gitu. Jadi perlu jaga kesehatan buat sobat Mensi gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, aku gak akan sendiri ya. Aku bakal ditemani oleh seseorang yang luar biasa tentunya, dan inspiratif seperti itu. Semoga kita bisa menggali insight-insight yang akan beliau berikan gitu. Pada kesempatan kali ini langsung saja, aku di sini ditemani sama Mas Yudit. Halo Mas Yudit. Ya, Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Nah ini kayaknya outfitnya ini kok seperti ini, kira-kira sobat Mensi penasaran kan? Nanti kita lebih jauh gitu. Terkait kok tumben sih narasumber podcast sekarang outfitnya rapi sekali gitu. Perlu sobat Mensi ketahui ya, Mas Wiwit ini dulu pernah muncul di kontennya Mensi ya Mas ya, memberikan testimoni kan di awal dulu ya. Nah, sobat Mensi yang ingat bisa tonton tuh kalau nggak salah ada di Reels IG-nya Mensi ya. Nah, langsung saja ya. Mas Wiwit ini sekarang kalau nggak salah kerja di mana? kerja di Paris, bawa ke Paris itu dari October Company, perusahaan berbasis di Amerika. Dan sekarang kita pilih untuk ke Northern Company di Qatar. Oke, berarti Qatar ya Mas ya? Di Qatar. Kurang keren apa coba Mas Wiwit? Kerja aja di Qatar gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa kerja di Qatar juga seperti Mas Wiwit? Ah, ini dia kuncinya gitu. Mau tahu? Follow dulu IG Messi itu. Kunci pertama itu. Yang kedua nanti daftar Messi. Oke. Nah, Mas Wiwit ini kan sekarang kerjanya di Qatar di perusahaan oil and gas lah, bisa dibilang seperti itu kan. Nah, kayaknya ya kita sebagai orang awam atau aku aja deh Mas yang melihatnya bekerja di perusahaan oil and gas apalagi di Timur Tengah seperti itu bisa dibilang kan ya apa secara kehidupan kan sudah mapan lah, kita yang realistis aja lah Mas di saat seperti ini gitu. Tapi apa sih yang membuat Mas Wiwit itu memutuskan untuk mengambil S2 itu apa? Ya, gini Mas, jadi sebenarnya saya join dengan perusahaan sekarang dan dari 2026. Jadi sekarang ini sampai Januari nanti berapa tahun saya di perusahaan sekarang. Jadi kan nggak mungkin selamanya di sana terus kan. Jadi ada keinginan untuk bikin startup, gitu, startup company, kita jadi konsultan dan gitu. Kemudian ada teman yang memberitahu atau ada menit saja. Akhirnya lalu saya search di situ, kontak ke bagian admin sini, Mbak Uwi, kemudian diberitahu, oh ya, juga dan tanya-tanya, kira-kira bisa akomodir saya yang udah melakukan kerja di luar dan beberapa kerja di Indonesia enggak gitu, ternyata bisa. Ya itu salah satu motivasi saya adalah itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kan saya di Paris sebagai risk safety advisor, jadi bagian health safety and environment. Untuk background health dan saya dari background nursing. Kemudian safety saya sudah dapat atau diploma dari UK. Kemudian environment, nah ini yang belum nih. Kayaknya di Messi kan ada teknik lingkungan, kayaknya ini pasti yang saya ingin. Teman-teman atau sobat Mercy bisa lihat ya bahwasanya alasannya Mas Wiwit ini melanjutkan studi itu cukup rasional gitu ya buat aku pribadi gitu, ataupun teman-teman yang nonton ya. Pertama memang melanjutkan studi ya, entah apapun tingkatan studinya tetap penting ya, karena fondasi dasarnya adalah pendidikan itu kan penting ya Mas ya. Betul.
Betul. Nah, terus kemudian Mas Wiwik ini sudah apa ya istilahnya tuh udah visioner lah. Tidak mungkin selamanya mungkin bekerja di perusahaan tersebut kan. Betul. Jadi perlu memang mempersiapkan apa planning ke depan lah setelah bekerja seperti itu. Yang lainnya juga ternyata aku sendiri baru tahu bahwa ternyata Mas Wiwik tahu medicine juga dikasih tahu sama temennya juga gitu. Betul, ya. Oh seperti itu. Nah, terus juga kemudian tadi Mas Wiwik bagian health Safety and environment, ya. safety dan environment Ya, HSE. HSE. Eh, Sebenarnya apa pengaruh atau dampak dari pekerjaannya Mas Wiwik sekarang itu terhadap mengambil kuliah di medicine ini, Pak? Ya, jadi pada saat kuliah sambil bekerja pasti ada beberapa tantangan. Ya. Yang pertama, saya di Qatar perbedaan waktu. Oh ya. Ya, Qatar dia berbeda 4 jam atau lebih lambat 4 jam. Jadi kadang kalau ada kuliah di sini jam setengah 8, harus di sana lebih awal lagi. Ini hari di hari betul jam 3.30 kayak gitu di hari. Kemudian kadang juga kalau misalkan pada saat ada sesi pembelajaran yang hybrid atau offline kayak gitu, dan di sana pas shift kita shift pagi, juga berdampak karena misalkan ada helikopter datang, kemudian kita memberikan induction ke mereka, sesi orientation juga, kemudian juga ada yang project-project yang di luar yang perlu kita inspection dari informan, dan itu juga kita harus bisa manage waktunya dengan baik. Biasanya yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk menyelesaikan lebih awal dari pekerjaan berdasar tersebut, kemudian supaya bisa mengakomodir waktu yang ya alhamdulillah selama ini bisa tertahan dengan baik. Bisa dikenal dengan baik. Betul, betul. Itu tantangan Mas Wiwik kuliah. Betul, betul. Dan satu lagi juga Mas, kalau saya kan di drilling itu dynamic. Jadi tidak seperti di production yang mungkin bisa selalu sama kerjaannya. Kalau drilling dynamic, jadi tiap hari itu selalu ada satu yang berubah. Jadi tergantung dari situasi dari well yang kita drilling. Jadi itu yang juga challenging bagi saya juga. Hanya ya alhamdulillah selama 2 tahun ini bisa mengakomodir atau bisa mengakomodir. Ya kalau aku melihatnya ya secara pribadi itu aku melihat Mas Wiwik ini bisa memanajemen waktunya dengan baik lah itu antara bekerja dan juga kuliah. Semoga ini bisa jadi contoh yang baik ya buat sobat Metsi ataupun mahasiswa-mahasiswa Metsi yang masih berjuang, gitu ya. Berjuang seperti siapa? Itu ya. Nah, itu kan apa bisa dibilang tadi tantangan ketika misal Mas Wiwik itu kuliah di sana ya. Betul. Nah, ketika tapi kalau pas kuliah luring atau di sini, Nah, gimana Mas? jadi tantangannya juga biasanya kan setelah dari sana minimal 3 hari kita jet lag. Betul. Tapi ada satu kali yang kuliah saya harus mau nggak mau harus hadir. Ya, jadi terpaksa ya dikesampingkan jet lagnya dulu. Jadi tetap bisa hadir walaupun nanti di istilahnya itu dirapel untuk istirahat. Supaya nanti bisa istilahnya itu mengakomodir yang sekolah yang di sini juga selesai. Ya. Dan juga satu lagi juga saya kan ada yang keluarga juga, jadi harus memanage antara anak ingin liburan, kemudian istri juga pengen liburan, jadi kita harus bisa saling pelatihan. Betul. Wah, ini penting juga sih. Betul. Penting kalau sudah berkeluarga memang beda. Betul. Oke. Nah, tapi kalau dari segi pembelajaran gimana Mas? Maksudnya mungkin dulu Mas Wiwik Ya, S1-nya saya dari keperawatan. Ya, lulusnya udah lama ya. Jadi saya 93 terus lulus tahun 97. Kemudian saya bekerja dulu. Kemudian 2000 saya lanjut dapat beasiswa dari perusahaan. Saya supaya linear saya ambil S1 perawatan tahun 2002 lulus. Akhirnya lumayan panjang. Apalagi dari keperawatan yang non engineering ke engineering, nah itu kan prosesnya lumayan. Jadi yang lumayan challenging tantangan itu pada saat matrikulasi.
matrikulasi. Ya itu memang benar-benar saya baru tahu kalau emang kalau kita belajar di teknik itu tidur bisa kalau bisa tidur 3 jam itu udah sangat luar biasa. Sudah mengakui itu ya. Kadang 24 jam itu cuma tidur setengah jam, jam. Nah itulah yang terjadi. Ya, Betul. Selamat datang di teknik. nah, selamat datang dan S2 pulang. S2 pulang. Tadi kan Mas Wiwit bilang kalau semester matrikulasi ya, itu apalagi pertama udah berarti dari 2022 sampai baru ini kan masih Ya, sudah dua gitu. Terus kemudian cross juga kan, cross penjurusan lah, atau rumpun ilmunya kan berbeda. Nah, ada semacam apa ya, shock gitu nggak, maksudnya penyesuaian atau adaptasinya itu seperti apa? Ya, jelas shock jelas. Ya apalagi untuk matematika di kesehatan atau di perawatan tidak sebegitu detail engineering. Jadi core engineering kan di jadi yang saya lakukan ada yang teman yang dia ada di lab yang dia bagus di matematikanya. Jadi saya ini sambil tadi menjadi tutor pribadi. Jadi dan kita kayak di satu coffee shop kemudian bersama-sama ngerjain itu yang salah satu effort saya untuk bisa mengejar ketinggalan dari itu tersebut. Dan bisa dibilang atau bisa kita lihat sebenarnya Mas Win, mahasiswa Mets ini kan juga sebenarnya beragam ya, beragam sekali. Dan untungnya setiap mahasiswanya itu kooperatif gitu. Misalnya ada yang bisa atau ahli di dalam hal apa itu nanti sharing seperti itu kan. Jadi memang secara lingkungan pun kuliah di sini sangat supportif banget seperti itu. Nah, terus kemudian Mas Wiwit tadi bilang kalau bekerja di perusahaan oil and gas sudah 20 tahun. Ya, 20 tahun. Nah, selama 20 tahun bekerja itu pernah nggak semisal Mas Wiwit lagi bekerja gitu kan, terus tiba-tiba menemukan sebuah masalah dan tidak tahu cara menyelesaikan seperti apa dan baru menemukan caranya itu ketika kuliah sendiri. Ya, itu kaitannya dengan apa ya? Dengan mungkin manajemen operasi NO ya. Manajemen operasi itu jadi kita kalau di sana kan ada satu misalnya ada satu proyek untuk instalasi dan evaluasi safety kayak gitu. Kemudian kan atau contoh yang lain tidak untuk kita training. Jadi saya kan di samping HSC juga sebagai safety advisor itu tugasnya adalah menghandle training yang ada. Jadi sekarang kita mendatangkan training dari luar, kemudian ada training yang harus dilakukan oleh kru. Jadi mulai dari persiapan kita harus menyiapkan berapa training yang kita butuhkan, berapa kru yang kita perlu training, kemudian juga shift-nya atau mereka tuh yang proyeknya kapan. Karena kita harus meng-hire dari kanal tersebut dari luar, misalnya dari US datang ke Qatar, kemudian harus bisa dalam timeline itu mengcover semuanya. Karena satu hari runner itu bayarnya lumayan tinggi. Jadi kita harus bisa mengupgrade itu dan nantinya harus kita pertanggungjawabkan karena itu. Nah, jadi seperti yang itu. Nah, itu yang timeline management itu yang diperlukan juga. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan ternyata ada beberapa training yang misalnya itu nggak harus ada extended waktu nggak sesuai dengan target yang kita butuhkan. Itu yang perlu challenging dan artinya itu salah satu sih kita harus mengejar target, satu sisi kita harus juga mengetahui dari human factor dari ini dari playernya, nggak mungkin kita press 24 jam kan nggak mungkin. Jadi win-win solution antara kita dengan manajemen itu yang sangat kita perlukan supaya nanti bisa mencapai boleh kita action tapi dengan batasan sampai berapa lama supaya nanti cost atau budget yang training itu tidak lebih dari itu. Jadi kalau misalnya tadi Mas Wiwit menjelaskan kondisinya yang digambarkan ketika bekerja di sana, sebenarnya ketika Mas Wiwit menjelaskan sebenarnya bisa dibilang cukup sederhana gitu, gimana caranya mengcover antara trainer, trainer gitu kan. Cuman mungkin realita yang dihadapi sangat-sangat kompleks, sangat rodin ya seperti itu. Kan? Ya. Nah, dan aku melihat bahwasanya
memang itu bisa diselesaikan dengan apa namanya, apa yang sudah pernah kita dapat di ini juga ada memang Iya. bagaimana caranya kita memanajemen itu ketika di dalam sebuah itu. Boleh. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi ya, Sobat Nancy. Aku sebelum kita lanjut Mas, mau tanya, kok update-nya rapi kayak gini? Ya. Ngapain Mas Jim? Alhamdulillah udah selesai nih, udah selesai. Alhamdulillah. Jadi tesisnya sudah sidang dan hari ini Anda dan kita. Alhamdulillah kita ucapkan selamat kepada Mas Wiwit yang baru saja pendengaran seperti itu. Oh ternyata Mas Wiwit COVID-nya rapi, kita harus pendengaran guys. Nah, Mas Wiwit ini sudah berada sebenarnya di penghujung kuliah juga. Berarti kan setelah ini kan sudah. Nah, selama Mas Wiwit kuliah di sini, yang mau aku tanyakan adalah seberapa recommended kuliah di Messi. Oke, jadi untuk terutama yang teman-teman yang bekerja ya, yang ingin melanjutkan studi sambil bekerja, Messi ini merupakan salah satu fakultas atau salah satu program pascasarjana yang sangat mungkin untuk kita bisa ikuti. Jadi karena apa? Dari pihak dari Messi ini bisa memberikan program akomodasi dari kita yang seperti saya sebelumnya 1 bulan di sana, 1 bulan di sini, jadi masih bisa mengcover dan juga istilahnya dosen-dosennya juga sangat suportif dan artian juga memahami kondisi kita yang tidak seperti yang seperti itu. Oke. Berarti memang sangat rekomend ya guys ya. Sangat rekomend. Jadi tunggu apa lagi buat sobat Messi. Langsung aja bisa cek semua sosial media Messi ya. Baik Instagram, Facebook, semua pokoknya ada. Dicek kalau sudah, kalau mau tanya-tanya bisa langsung chat ke adminnya Messi, namanya Mbak Wi. Ya. Kalau misalnya langsung tertarik gitu atau pengen menjadi kayak Mas Wiwit, ya tunggu apa lagi? Langsung aja daftar. Tapi ya selamat datang di teknik Oke. Terus kemudian ini Mas Wiwit juga alhamdulillah kan udah pendaftaran. Kira-kira rencana ataupun harapan kedepannya itu apa Mas? Ya, untuk saya pribadi seperti tujuan saya untuk pengen buat startup di bidang minuman. Jadi yang mungkin pertama saya akan menggali ilmu dari senior kita dan ada senior kita yang memberikan startup juga untuk minuman. Jadi dari situ, kemudian yang kedua ya kita bisa mendedikasikan ilmu kita di masyarakat. Seperti kemarin saat kumpulan dengan RT ada dari instruksi dari wali kota supaya dari masing-masing RT itu bisa memilah sampah dan membuat kayak bank sampah seperti ini. Dan mungkin itu bisa menjadi salah satu ya pionir kita ya, yang apalagi kita dari teknik lingkungan bisa memberikan edukasi ke masyarakat juga, kemudian bagaimana cara membuat sampah yang benar dan juga memilah. Dan siapa tahu nanti ya bisa inline dengan ini programnya dari pemerintah. Sangat ya. Jadi yang aku lihat sebenarnya Mas Wiwit ini ingin mengaplikasikan ilmunya itu untuk bermanfaat. Intinya di situ ya. Karena kalau kita punya ilmu cuma buat diri kita sendiri juga, buat apa kan? Seperti ya. Juga. Terus juga kemudian terakhir nih Mas, pesan-pesan buat sobat Messi yang mau daftar atau siswa Messi yang sedang kuliah, ada nggak yang bisa? Oke, yang ingin mendaftar jangan ragu-ragu untuk daftar di Messi karena sudah terlihat hasilnya. Kemudian untuk teman-teman yang masih berjuang di Messi, tetap berjuang, tetap semangat sampai yudisium dan wisuda. Tetap semangat ya guys ya. Mungkin
kesempatan kali ini kita cukupkan sekian ya Mas Wibet. Terima kasih sekali Mas Wibet Ya. sudah bisa meluangkan waktunya untuk Ya. hadir di podcast Websi gitu. Sekali lagi selamat Ya. Mas Wibet. Terima kasih. Aku terima ucapkan itu aku selalu senang gitu melihat orang-orang yang entah mau seangkatan atau di atas atau di bawah gitu, yang setelah melakukan pendadaran atau seminar atau segala macam seminar itu lah. Karena bagiku pribadi itu sebagai apa ya, yaitu tadi sih mendedikasikan ilmu juga. Dan kalau aku sih menganggapnya sebagai merayakan ilmu pengetahuan. Betul sekali. Mungkin itu saja Sobat Mercy. Gimana tertarik kuliah di Mercy? Seperti Mas Wibet bisa kerja di Qatar, perusahaan oil and gas. Mau tahu caranya kerja di Qatar seperti apa? Kuliah dulu di Mercy, daftar dulu gitu. Ya. Oke, kita cukupkan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.